Sementara di mansion Hugo, kini kelimanya sedang berkumpul di ruang tertutup Kim yang berada di lantai paling atas mansion Hugo. Kim tidak ingin rencana mereka didengar para penyusup Tuan Lincoln yang ada di dalam areanya. Kali ini kita lebih hati-hati, Kimbi. Larry yang sedang berdiri di depan jendela kaca besar berbalik dan menatap sang adik dengan tatapan serius. Kim mengerutkan hidungnya tanda bingung. Tanpa mau berdebat, Kim hanya mengangguk. "Kakak, serius Kimbi?" ujar Larry lagi. "Iya kakak, aku akan berhati-hati," sahut Kim. "Kau masih mengenal Lukas?" Lukas?" Kim membeo dengan nada terkejut. Lukas, pria yang hampir melecehkanmu." Tubuh Kim tiba-tiba menegang dan mendadak jantungnya berdetak kencang. Wajahnya bahkan berubah merah padam saat mengingat nama pria yang pernah melecehkannya dulu. Pria bejat penjahat kelamin yang melakukan pelecehan seksual kepada Kim yang baru berumur 7 tahun. Kim, yang sendiri di rumah dan hanya ditemani oleh pelayan setianya, merasa ketakutan waktu itu. Ia mencoba melawan dan menghindari remaja yang sedang tersenyum mesum kepadanya. Kim yang ketakutan hanya bisa memanggil nama Daddy, Mommy dan kakaknya dalam diam dengan tubuh gemetar. Ia juga harus melihat pelayan setianya merenggang nyawa di depan matanya sendiri akibat ulah remaja yang sangat mengerikan itu. Remaja yang hanya seorang tamu di mansionnya, remaja yang sangat menggilai. Kim yang notabene memiliki tubuh indah layaknya anak remaja meskipun usianya masih kecil. Apalagi wajah cantik Kim yang begitu menggemaskan, membuat jiwa penjahat kelamin Lukas menggila. Kim kecil yang saat itu hanya bisa menangis dan terisak dengan tubuh beringsut di sudut ruangan. Melihat tatapan mengerikan Lukas membuat Kim makin ketakutan. Apalagi remaja itu sudah melepaskan seluruh pakaiannya yang hanya meninggalkan sebuah dalaman. "Daddy, Mommy, kakak," hanya itu yang mampu Kim ucapkan. Dia ketakutan, sangat ketakutan. Seorang anak berusia 7 tahun harus menghadapi suasana dan peristiwa ini sangat membuatnya takut. Apalagi dia melihat kebengisan remaja mengerikan itu membunuh pelayannya tepat di depan matanya. Kim meraih sebuah benda tajam yang ia temukan di atas nakas. Kim menyembunyikan benda itu di belakang tubuhnya dalam diam. Ia akan menjadikan benda itu untuk membela dirinya. Meskipun usianya masih kecil, tapi Kim sudah diajarkan trik-trik membela diri apabila dalam bahaya yang didapatkan dari sang Daddy. Dengan tangan gemetar, Kim mengarahkan benda tajam itu ke arah pusat tubuh Lukas remaja. Di saat remaja itu berusaha menciumi tubuh lemah Kim kecil, Lukas remaja hanya bisa berteriak kesakitan saat benda masa depannya berdarah. Kim melihat Lukas menggeliat kesakitan di lantai. Segera saja Kim keluar dari ruangan baca dan ia juga mengunci ruangan itu. Kim kecil berlari ke kamarnya, mengunci dan menggapai ponsel darurat yang diberikan sang Mommy. Dengan tangisan penuh ketakutan, Kim menyampaikan semua yang ia alami kepada sang Mommy. Kim berbaring di ranjangnya dan menutupi seluruh tubuhnya di dalam selimut. Kim kecil terloncat kaget saat tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dengan tergesa-gesa. Kim yang mulai tenang itu kembali ketakutan, tapi ia segera berlari ke arah pintu saat mengenali suara di balik pintu yang memanggil namanya. Kim kecil segera saja memeluk erat tubuh Daddy Damian dan Mommy Caroline secara bergantian dengan tangisan ketakutan. Mulai saat itu keluar Lincoln dan Hugo bermusuhan, dan hubungan yang tidak pernah akur antara Carolina dengan Caroline terputus karena Damian mengirim dan melempar Lukas remaja ke dalam jeruji besi. Lincoln pun tidak terima sang adik diperlakukan tidak adil. Ia menganggap Kim lah yang menggoda adiknya. Damian yang tidak terima putri kesayangannya dihina itu membuat hidup keluarga Lincoln hancur. Saat itulah permusuhan dimulai, ditambah rasa iri dan rasa ingin menguasai adalah jiwa serakah yang dimiliki oleh keluarga Lincoln. "Okusan," Arthur menyentuh pundak istrinya dan mengembalikan kesadaran Kim dari masa lalu terburuk yang ia alami. "Apa kau baik-baik saja?" Apa kau yakin?" Apa kau yakin siap bertemu kembali dengannya?" Larry meyakinkan sang adik. "Aku siap dan yakin kakak. Aku sudah menunggu ini sejak dulu. Bukankah dia juga melakukannya kepada Mommy?" ujar Kim dengan nada gemetar menahan sesak saat mengingat wajah pria itu melecehkan Mominya dan juga anak buahnya. Arthur tidak ingin bertanya tentang masa lalu sang istri.
Ia hanya ingin tetap berada di sisi istrinya dan akan selalu melindungi istri tangguh dan cantiknya ini. Persiapkan dirimu, pesan Lari kepada sang adik. Ingat kau harus tetap tenang. Jangan terlalu terpancing dengan ucapan mereka nanti, dan kau juga harus mengendalikan perasaanmu. Baik, kakak. Kalian siap? Siap, saut keempat pasangan yang ada di hadapan Lari. Kimbi, ingat pesan kakak, jaga emosimu dan tetaplah tenang. Satu lagi, jangan pernah jauh dari kami. Apa kau mengerti? Pesan Lari kepada Kim yang hanya mengangguk. Tenanglah, aku akan menjaganya. Arthur menyahuti perkataan Lari. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Ajak Lari. Zenika, dia akan aman bersamaku. Aku pastikan kacamatanya tidak akan terlepas sejenak pun. Nathan menyahuti pesan Lari untuk Jenny. Cak, Jenny menyikut perut Nathan dan berdecak pada pria yang baru saja menjadi kekasihnya itu. Baby, kau menyakiti perut seksiku? Asuhnya dengan nada manja. Menggelikan, timpal Arthur dengan raut wajah jijik. Baiklah, kita berangkat sekarang. Kelimanya pun keluar dari ruangan utama mansion, menuju mobil mereka masing-masing. Sedangkan para anak buah Arthur dan Lari sudah terlebih dahulu ke tempat para musuh. Kim dan Arthur hanya menggunakan sepeda motor, pun Jenny dan Nathan, mereka ingin lebih mudah dan cepat tiba di area musuh. Sebentar Lari menggunakan mobil sport mewahnya berwarna merah hitam. Lari yang sudah bersiap melaju dikejutkan oleh sosok wanita yang berdiri menjulang di depan mobilnya. Lari pun menginjak pedal rem dengan kasar, membuat keningnya terbentur di setir mobil miliknya. Sial, umpat Lari sambil mengelus keningnya yang sakit. Belum hilang rasa sakit di keningnya, tiba-tiba Lari terloncat kaget saat kaca pintu mobilnya diketuk dengan sangat kuat. Oh, sial, umpatnya yang kedua kalinya. Pria itu menurunkan kaca pintu mobil. Ia pun menarik napas saat Lucy dengan wajah kesal namun terlihat imut itu membuat Lari mengerang tertahan. Buka, ketus Lucy. Menyingkirlah, aku tidak ada waktu berdebat denganmu, tolak Lari. Buka, pekik Lucy. Maaf, ujar Lari dan ia pun menekan tombol untuk menutup kaca pintu mobilnya. Lucy yang tidak terima ditinggal menaiki jok depan mobil Lari. Ia kesal karena semua orang mengacuhkan dirinya sejak kemarin. Apalagi sudah 3 hari dirinya tidak bertatap muka dengan Julio. Lari membunyikan klakson mobilnya berkali-kali, tapi Lucy tidak mengindahkan suara klakson yang membuat gendang telinga berdengung kencang. Lari yang hanya bisa mengerang kesal, ia pun turun dari mobil mewahnya dengan wajah menahan kekesalan kepada gadis imut yang selalu membuatnya susah. Hei, apa? Bentakan pria itu mengudara begitu saja saat dengan lincahnya Lucy membuka ke atas pintu mobil Lari dan mendudukkan dirinya di samping kursi kemudi. Tidak lupa gadis itu memasang seatbelt-nya. Lari hanya mampu melongo melihat kelakuan barbar Lucy. Lari menghidup udara sebanyak-banyaknya dan melepaskannya secara acak-acakan. Dengan mimik wajah tak bersahabat, Lari menyusul Lucy masuk ke dalam mobil. Luciana, geram Lari. Lucy masa bodoh dengan wajah kesal Lari. Ia membuang pandangannya serta wajah imutnya ke arah luar kaca pintu mobil. Turunlah Lucy, perintah Lari penuh nada tekanan rendah. Lucy segera memalingkan wajah imutnya kepada Lari. Ia menatap Lari dengan wajah merah, hidung kembang kempis, mata melotot dan bibir mungilnya yang mengerucut 3 senti. Oh sial, erang Lari frustasi saat melihat wajah imut mengemaskan Lucy. Aku mau ikut kalian, ujar Lucy sambil berkacak pinggang. Tinggallah di sini Lucy, ada yang harus kami lakukan dan itu sangat berbahaya, imbuh Lari dengan nada lembut. No, aku tetap ingin ikut, tolak Lucy dengan memasang wajah pupu ace-nya. Oh God, dosakah kalau aku membungkam mulut gadis ini dengan bibirku, batin pria itu frustasi. Lu, shit, diamlah kau bersik sekali. Setelah Lucy membuat ucapan Lari lagi-lagi hanya mengudara. Tah, ayolah kita berangkat, apa kau ingin kita terlambat? Lucy, ayolah tuan, aku hanya kesepian di mansion sendirian. Apalagi aku seorang diri, sedang dilema. Aku merindukan pria melambai, ujar gadis itu dengan raut wajah sendu. Lari hanya mampu bergeming di tempatnya. Tiba-tiba pria ini tidak tega melihat wajah sedih gadis imut plus barbar ini. Akhirnya Lari terpaksa membawa Lucy untuk mengikuti misi penyerangan mereka. Meskipun ia harus mengawasi gadis ini mengira mereka akan bersenang-senang ke klub, tapi kenyataannya mereka berlima ingin mendatangi musuh.